Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance, terutama bank-bank besar yang hari ini rebound. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.606, menguat 0,97% dan transaksi sampai saya buat video ini di 15,3 triliun. Tutupannya di 7.605. Diturunin 1 poin nggak masalah. Langsung saja ke teknikannya. Inside bar, open gap up. Karena ya sepertinya sentimen untuk Indonesia ini cukup bagus ya. Juga saya ada baca-baca dengar dari analis-analis senior, kalau IHSG ini ada peluang ke 8.000 all time high di Agustus. Apakah mampu? Apakah sesuai analisanya? Kita lihat. Kalau sesuai analisanya itu mestinya minggu ini sudah di atas 7.700. Harusnya loh ya, di atas 7.700. Nah kalau ke 8.000 itu sangat mungkin. Jadi menarik lah. Nah nih, kalau pandangan saya untuk IHSG target price saya memang all time high-nya. Yang penting minggu ini kalau bisa tembus dulu 7.600. 7.700. Maaf ya, kalau tembus 7.700 nah peluang tuh. Kita lihat aja ya. Apa yang menjadi pendorongnya? Kemungkinan besar saham-saham yang masuk MSCI, konglomerasi dan juga sektor finance yang ada juga bilang sepertinya Indonesia bakal di downgrade oleh MSCI. Nah, mungkin itu yang jadi sentimen hari ini sektor finance itu mulai rebound. Ya, memang sektor finance itu kan sudah di bawah. Kita analisa nanti bagaimana pergerakan sektor finance Big Bang ya. Jadi itu aja dulu untuk IHSG. Bagus inside bar, mestinya besok bisa lanjut nih. Mudah-mudahan ya IHSG. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup di harga 4.200 menguat 3,19%. BBNI mantap nih ya. Tembus nih, kayaknya tembus. Kenapa? Karena minggu kemarin potensi besar swing low. Dan ya sama masih analisa saya. Kalau memang nggak jadi di downgrade itu arahnya atas BBNI di Agustus. Target BBNI itu 4.500 4.600. Ya, mudah-mudahan bisa. Bagus gak? Bagus BBNI. Ya, semestinya sih nggak jebol kalau 4.000. Kalau sampai jebol 4.000 tuh berarti ada sinyal, memang sinyal kurang bagus di Big Bang. Ya, tapi masih sama analisa saya sebelumnya. Bottom Maret dipertahankan. Ya, jadi paling swing globalnya ke bawah aja. Itu ya, kalau skenario-nya minggu ini atau minggu depan jebol 4.000. Tapi kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. BBNI bangkit. Kenapa? Ini swing low. Itu aja untuk BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup di 4.720 menguat 1,07%. BMRI juga harus bangkit. Hari ini kena profit taking tapi nggak masalah. Yang penting nggak jebol 4.670, 4.680. Nah, kalau dia jebol minggu ini lemah. Nggak usah nunggu sampai bawah. Kalau mau pakai stop loss ya. Ini kan, nah ini saya gambar ulang aja biar rapi-rapi. Resistennya kemana kira-kira arahnya? Kita arahnya dulu ya. Potensi besar. Kalau jalan minggu ini atau seminggu ke depan itu 5.000. Dan kalau pandangan saya ini mestinya nggak boleh jebol ya. Tren jangka pendeknya berapa? 4.670 atau 4.660. Kalau jebol itu kalau mau pakai stop loss saja tuh nggak sampai 2% kan, buang dulu. Nanti baru buyback di 4.400-an bisa di sini atau hot aja nggak masalah. Tapi kalau mau trading pendek yang menurut saya jebol 4.660 tuh lemah. Minggu ini ya targetnya 5.000. Kita lihat ya. BMRI kalau mau trading pendek, tapi ini disclaimer bukan rekomendasi, risk reward nih. Bisa risk reward 1:3. Targetnya 5.000, supportnya pakai aja 4.660. Tuh ya, tapi kalau mau pakai Everstone di bawah sekalian bisa di 4.500 bisa, di 4.400, 4.300 bisa. Sabar tunggu. Tapi lebih cenderung menurut saya ke atas BMRI ya. Kita lihat. Itu aja untuk BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup di 3.810 menguat 2,97%. BBRI rebound. Kemana arahnya? Ke atas. Ya, target 4.000. Mudah-mudahan minggu ini ya. Gak usah panjang lebar. Karena ya masih sama analisa saya, yaitu kecenderung sideways. Dan kalau memang nggak ada downgrade MSCI ya ke atas ya 4.500 BBRI. Itu lanjut BBCA yang ditutup menguat 3% ke harga 8.550. BBCA open gap up
ya sentimen inflow-nya ada dan dia berhasil 8.400 aman nggak? Harusnya aman. Keterlaluan kalau sampai balik ke arah lagi ya. Target selanjutnya 8.800 9.000 di Agustus. Kita lihat 3 minggu ke depan, 2 minggu ya. Untuk BBCA itu aja, nggak usah panjang lebar. Kalau mau beli silakan ya, risk reward bisa seperti ini. Kalau mau pakai stop loss juga silakan, kalau nggak juga nggak masalah. Kalau mau cut loss di bawah 8.300 kalian bisa rewardnya 4%, risk reward 1:1 ya, bisa seperti itu ya. Kalau tertarik BBCA, lebih cenderung kemana? BBCA ke atas. Lanjut BBTN yang luar biasa, naik 8% ke harga 1.205. BBTN target 1.250, potensi minggu ini double bottom. Iya, peluang besar. Nggak usah mulu-mulu, kita targetkan sampai 1.350 aja persimpangan jalannya di Agustus ya. Supportnya sekarang bisa pakai 1.150, jangan jebol lagi. Karena kenapa? Karena harusnya dia membentuk pola yang vertical shoulder. Neckline di 1.250 dan naik target 1.350. Jadi koreksi-koreksi dikit ambil bisa untuk BBTN ya. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 2.560 menguat 1,99%. BDMN akhirnya rebound ya dan target 2.600. Lanjut BDMN ya. Karena sudah mematahkan tren downtrend, volume juga besar, bisa jadi sampai di Agustus ya. Bisa jadi sampai 2.700. Kita lihat ya. Valid gak breakout? Valid. Kalau menurut saya valid, kecil kemungkinan kalau jebol lagi 2.500, jadi 2.500 bisa jadi support minor. Harusnya BDMN gak jebol 2.500. Itu. Lanjut Arto yang ditutup di harga 2.000 menguat 7,52%. Arto ada di grup rekomendasi Borneo Trader. Ya, kami beli pas lagi sideways nih, lama kami beli nih. Dari akhir bulan kalau nggak salah tuh beli. Ya, atau dari awal bulan ya. Pokoknya di 1.850 kami beli sampai 1.800 kami beli. Stop loss-nya di bawah itu. Di grup YouTube juga saya rekomendasikan. Stockbit juga saya rekomendasikan. Sabar menunggu. Tuh, simple kan? Iya, kebetulan ya itu. Kalau nggak jebol ya aman. Nih, low-nya aja di tanggal 31 Juli itu 1.780, belum sampai 1.770 nih. Trading plan kami Borneo Trader ya, dan sekarang sudah mencapai target TP1 kami 2.000 sampai 2.050. Dan kalau itu tembus lagi target selanjutnya 2.200. Bisa up 10% lagi nih. Mudah-mudahan ya, bisa lebih juga nih. Kalau memang sentimennya bagus untuk sektor finance. Nah, itu aja untuk Arto. Menarik gak Arto? Kalau ditanya boleh beli nggak? Kemarin kenapa nggak beli pas di bawah? Mumpung risknya kecil. Trading itu ya, kalau menurut saya ya beli deket-deket support. Mumpung ini dia pas breakout sideways, udah nekat. Pakai stop loss misalnya di bawah low tanggal 31 Juli. 31 Juli low-nya di 1785. Ya buat aja di 1770 kayak kami itu 1770. Tuh, beli cut loss 5% reward 2 kali lipatnya. Ya udah buat trading. Kalau sekarang belinya gimana risk rewardnya? Nah, bingung kan? Mau cut loss di mana di bawah 2000? Nanti tiba-tiba mantul dari 1950. Cut loss di bawah 1800 tuh dalam banget kan? Iya kalau memang naik ke atas 2200 2300. Kalau cuman sampai 2050 2100 turun kan sayang. Tapi apakah nggak boleh beli? Boleh aja. Siapa tahu besok naik lagi kan, karena volume meningkat. Harusnya sih melanjutkan kenaikan. Ini sudah valid. Kalau menurut saya valid berikut. Paling nggak uji 2100 bisa minggu ini. Mudah-mudahan ya. Tapi disclaimer untuk Arto. Itu lanjut BTPS yang ditutup dengan 1.470 menguat 2,08%. BTPS mantul dari support. Bagus gak bagus? Target 1.500. Lebih enggaknya kita lihat aja ke depannya ya. Itu aja dulu untuk BTPS. Ya kalau Bapak Ibu baru mau beli sekarang juga boleh. Siapa tahu nih tembus 1.500 dan confirm uptrend. Kenapa? Karena seperti ini pertimbangannya Bapak Ibu ya. Ini dulunya resisten kuat. Akhirnya di breakout dan dia rejection dan rebound. Ya ini swing low berarti ada peluang kan 1.800 mampu nggak? 20% dia naik dalam sebulan. Bukan sebulan, 2 minggu ya. Atau seperti ini aja risk reward Bapak Ibu bisa. Cut loss-nya dalam nggak? Ya lumayan dalam karena Bapak Ibu belinya tinggi ya, sekitaran 7% rewardnya.
Minimalnya aja pakai high-nya di tanggal 25 Juli 1650. Nah, ini risk reward 1 hampir banding 2. Habis itu targetkan atas 1 banding 3 bisa aja. Cicil kan makin tipis tuh cut loss-nya. Maksudnya seperti apa cicil makin tipis? Misalnya Bapak Ibu beli di 1470, 1440, 1450 cicil ke bawah. Jadi cut loss-nya makin tipis karena average-nya makin turun kan? Nah, nanti kalau punya average di 1430 berarti cut loss-nya di bawah 5% dengan reward hampir 3 kali lipat. Ini yang pendeknya aja, apalagi sampai 1800, 5 kali lipat. Itu begitu bisa pakai strategi ya. BTPS cenderung masih ke atas. Lanjut, NISP yang ditutup dengan 1380 menguat 2,2%. NISP berhasil breakout, aman nggak? Harusnya aman. Ini sinyal bangkit, mudah-mudahan ya nggak false breakout. Kalau pandangan saya ini sinyal bangkit, target 1450. Ya, koreksi-koreksi dikit, sikat NISP. Itu. Lanjut, BNGA yang ditutup dengan 1705 menguat 0,29%. BNGA mumpung risknya kecil. Ini kan seperti ini. Nih saya hapus gambar ulang aja ya. Bapak Ibu, biar simple. Trading tuh simple. Cuman ya yang mengganggu tuh apa psikologis. Ini kan sideways trend pendek. Apalagi di support udah. Kalau jebol buang. Target kan ya pendek-pendek aja lah. 4% aja targetkan atau 3%. Udah. Neckline-nya nih ya kalau lanjut naik ya target lanjut. Berapa ke 1800-an udah. Cut loss-nya di mana? Nggak usah panjang lebar. Cut loss-nya ya pakai aja supportnya ini. Support sideways-nya nih. Cut loss-nya di bawah berarti 1670 udah. Berarti 2% aja kan cut loss dari harga sekarang udah. Nanti mantul gimana dari 1650? Nggak usah pakai stop loss. Atau sekalian di bawah stop loss-nya. Nih 4% di bawah 1650. Silahkan. Atur seperti ini juga risk reward boleh, nggak salah. Tapi harusnya tarik ke atas nih, bagus ya. Itu untuk BNGA. Yang terakhir, BRIS yang ditutup dengan 2730 muat 1,1%. BRIS bangkit. Risknya kecil nih, mumpung risknya kecil, mumpung Big Bang udah naik duluan dan BRIS belum naik, volume juga besar. Inside bar tinggal cek nanti broker semarinya akum nggak. Kalau akum bagus, risknya cuma 2,5%. Apalagi yang Bapak Ibu khawatirkan. Kalau mau beli nih 3% lah, stop lossnya di 2650, rewardnya minimal aja dulu. Langsung ya 2820. Nah, bahkan target saya ya kalau tembus 2800 tuh ini 3000. Dah simple ya. 1 banding 4 risk reward BRIS. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonus Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.